trader semuanya, kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan kembali membahas tentang analisa trading harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan membahas prediksi kita pada hari ini secara teknikal maupun ditambah bumbu-bumbu sedikit fundamental ya. Oke, trader semuanya, tanpa membahas lebih lama lagi, kita akan coba lihat kalender ekonomi apa saja yang akan terjadi pada hari ini. Kenapa saya selalu membahas tentang kalender ekonomi? Karena dari kalender ekonomi ini kita akan tahu bagaimana arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke, rekan trader semuanya, kalender ekonomi hari ini yang sangat luar biasa barusan saja terjadi tadi pada pukul 1 lewat Indonesia bagian Barat. IHK ya, indeks harga konsumen, inflasi mengalami kekuatan kenaikan yang sangat luar biasa. Penurunan kenaikan sampai ya, yang tadinya 10 dia jadi 9,9 ya, sangat memberikan tekanan terhadap pound sterling, angkel saham dolar. Dan jangan lupa pada 19.30 dan 21.30 akan 19.30 khususnya ya, akan ada indeks harga produsen IHP yang akan mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika ya. Dan 21.30 inventory minyak mentah. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, rekan trader, tanpa membuang waktu lama sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita. Dan kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, rekan trader semuanya, kita langsung masuk aja ke analisa teknikal kita pada hari ini, dan kita masuk ya dari yang paling pertama adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini adalah indeks dolar Amerika perlahan namun pasti menjelang masuk pasar Eropa, dia sedikit mengalami pergerakan menjadi tendensi bullish ya. Walaupun tadi sempat dia menjadi bearish, tapi perlahan namun pasti ada sedikit tekanan ya, dan bisa memberikan penguatan terhadap indeks dolar Amerika. Dan kita akan bisa lihat nanti ke depan seperti kayak gimana ya. Oke, walaupun secara garis besar kekuatan bearish masih bisa sangat kuat juga terhadap pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Kita bisa lihat di sini bahwa setelah dia menembus level tertinggi tadi di seputaran 109, dia agak sedikit mengalami penurunan, dan penurunan dia itu bisa sampai di level terendah tadi sempat menyentuh level 109.610. Sekarang dia akan bergerak turun, dan saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa penurunan dia ini masih bisa sangat kuat terjadi ya. Minimal dia akan kembali lagi di level penurunannya yang pernah terjadi di seputaran 109.693 atau sampai di level terendah di 109.643, atau bisa kembali menjadi di tempat terendah di seputaran 109.384 di sini. Ya, 384 ya. Kita jangan berbicara di level yang paling tertinggi di sini dulu, ini sangat jauh, ini 109.274. Tapi saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini adalah dia berputaran di 109.895 ini ya. Sampai di sini. Ya, ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut sekarang ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, rekan trader semuanya? Untuk Euro USD kita sudah sangat jelas lihat di sini bahwa tendensi Euro USD pada hari ini masih sangat kuat. Dia akan mencoba untuk menjadi bullish pada hari ini ya. Dan dia bergerak di seputaran 0.99550 sampai 1.00023. Kemarin nilai yang paling tertinggi sempat berada di seputaran 1.01883, dia turun sampai di 0.99740 ya. Sekarang dia akan mencoba naik ya, dia mencoba naik
dan saya bisa mengambil suatu prediksi bahwa pergerakan dia ini, kenaikan dia ini bisa sangat tinggi ya, trader semuanya ya. Pergerakan dia ini masih bisa sangat tinggi dan saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya peluang naik sampai ketinggian maksimal di posisi 1.00335. Jadi yang tadinya 0.99 dia bisa berubah menjadi 1.00. Jadi untuk beberapa saat ke depan, kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba fluktuasi dulu, dan menurut analisa saya, kalaupun terjadi penurunan dia itu yang paling terendah itu nanti sampai di 0.99654. Oleh karena itu, pergerakan dia hari ini dia akan bergerak di sekitaran sini nih. 0.99654 dan 1.00335 ya. Dan saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke posisi 1.00 ya. Oke, kita lanjut ke pound sterling, angka saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angka saham dolar? Bapak Ibu semuanya, pergerakan dari pound sterling, angka saham dolar hari ini setelah tadi news yang telah terjadi pada pound sterling, angka saham dolar, kita bisa lihat tekanan pembalikan arah bullish masih sangat kuat. Setelah tadi news ya, sekarang dia akan sedikit berbalik arah dan dia akan mencoba mengalami kenaikan terus ya. Dia akan mencoba mengalami kenaikan dan saya bisa bilang bahwa sekarang dia akan mencoba mengalami kenaikan dan dia akan mencoba naik terus. Saya bisa bilang bahwa kenaikan dia ini bisa tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke level paling tertinggi di 1.15594. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Setelah menyentuh level 1.14840, saya bisa bilang bahwa dia akan naik terus dan maksimal kenaikan dia adalah 1.15594. Oleh karena itu saya memberikan batasan kenaikannya. Pergerakannya adalah dari sampai di sinilah. Ini di sini oke ya, anggaplah di sini ya. 1.14959 sampai 1.15594. Kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold trader semuanya? Untuk gold, pergerakan gold sudah sangat jelas bahwa gold hari ini dia tendensinya sangat turun, bearish. Dan bagaimanakah pergerakannya? Dari 1697 sampai 1704 ya, rentang harian gold pada hari ini, kalau saya lihat lebih banyak sideways sebenarnya gold pada hari ini ya. Tapi oke lah, kita analisa lebih banyak penurunan ya. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa dia, kalau menurut saya, dia akan mencoba masih bisa turun terus ya, tapi saya tidak terlalu optimis dia bisa turun sampai level terendah 1693. Menurut saya ketinggian yang terendah dia itu, kalau menurut saya ya, mungkin di seputaran 1695. Dan setelah itu dia akan mencoba naik dengan level tertinggi yang akan terjadi untuk gold adalah di seputaran 1702. Oleh karena itu saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa pergerakan dia itu dari 1695 sampai 1702 yang merupakan pergerakan gold pada hari ini. Kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah arah pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini, Bapak Ibu semuanya? Untuk pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang tendensinya sangat kuat terjadi penurunan hari ini, bearish. Dan kita bisa lihat bahwa dia sudah melewati batas rentang harian di 143.518 ya. Dan saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia ini menurut saya dia masih bisa turun lagi. Kalau saya bilang ya, dia masih bisa turun lagi, paling bisanya itu sampai di 143.164. Dia masih bisa turun lagi. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pergerakan dia itu nanti kalaupun terjadi kenaikan di 144.222. Jadi arah pergerakan dari USD Yen Jepang ini menurut analisa saya itu adalah seputaran 143.164 sampai 144.222. Oke, trader semuanya, trader Indonesia, demikianlah analisa kita pada hari ini.
Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao!